selamat refreshing bareng channel Sering Healing, channel inspirasi aktivitas healing ke tempat wisata, makan-makan, staycation, atau sekedar keliling jalanan kota untuk menghibur diri agar kembali bersemangat. Ditemenin si Ling-Ling, si paling healing. Mau kemana kita hari ini? Tonton terus video ini ya. Di stasiun lagi nih si Bling. Yang jelas bukan untuk jalan-jalan ya, melainkan untuk dinas yang lagi-lagi ke Bandung. Perasaan barusan deh ke Bandung, sekarang ke Bandung lagi. Ya namanya dinas, nggak bisa milih-milih mau kemana. Kalau boleh milih, itu namanya liburan. Tapi Ling-Ling belum bosen sama Bandung. Semoga si Bling juga nggak bosen deh. Kan masih banyak tempat-tempat yang jadi wishlist. Siapa tahu bisa jadi rekomendasi. Di Bandung, nanti Ling-Ling menginap di Tama Butik Hotel yang berlokasi di Jalan Dr. Rajiman, nomor 5, Pasir Kaliki, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung. Sengaja pilih yang deket-deket aja sama stasiun Bandung. Masih sedikit trauma yang kemarin hampir ketinggalan kereta Wush gara-gara kejebak macet. Apalagi ini nanti rencananya mau ke Jakarta naik Wush lagi. Tapi naiknya dari stasiun Padalarang. Terus nyoba pakai kereta api feeder dari stasiun Bandung biar nggak telat. Selain dekat dengan stasiun, hotel tempat Ling-Ling menginap mengusung konsep unik, yaitu gaya kontemporer dengan sentuhan tradisional Korea. Sehingga tamu di hotel bintang 3 ini bisa merasakan suasana seperti tinggal di Korea sampai dengan makanannya. Menjelang maghrib, kereta melewati Masjid Raya Al-Jabar yang tandanya udah mau sampai. Perjalanan kali ini dengan kereta api Argo Wilis sangat lancar, bahkan sampainya lebih cepat dikit dari jadwal. Tadi antri taksi sebentar, terus lanjut menuju ke Tama Hotel. Jaraknya dekat banget, hanya 1,4 km doang dari stasiun Bandung. Enak kan bayar ongkos taksinya nggak mahal-mahal. Baru duduk bentar, udah mau sampai hotelnya. Gak ada area drop off-nya karena depannya langsung jadi parkiran. Pintu masuk hotel ada di ujung sebelah kanan melewati jalan setapak. Hanya ada pintu masuk dan meja concierge, sedangkan untuk lobinya berada di lantai paling atas. Total ada 5 lantai. Nunggunya nggak lama kok meski hanya 1 lift. Proses check-in-nya sebentar aja, perlu KTP dan tanda tangan. Kartu akses hanya 1, tapi waktu minta lagi diperbolehkan tanpa deposit. Pas check-in, sekalian pilih-pilih menu sarapan lewat tab. Utamanya tentu masakan Korea, seperti bulgogi, sashimi, hanisoy, dan gochujang. Tenang aja, menu lainnya seperti menu Indonesian, fusion, dan western juga ada. Rata-rata menunya udah sepaket dengan minuman dan dessert, serta boleh pilih mau di lounge hotel atau diantar ke kamar. Lounge hotelnya persis ada di sebelah meja resepsionis. Area lobby nggak terlalu luas. Beberapa kursi tunggu disediakan untuk para tamu. Beres check-in, Ling-Ling turun menuju kamar. Di bawah lantai L ada lantai 5 dan 3 yang merupakan lantai kamar-kamar. Sedangkan lantai 2 dan 1 lebih ke restoran Korea yang memang satu gedung dengan hotel. Kamar Ling-Ling di nomor 506 lurusan dari koridor ini. Penasaran gimana ya dalamnya? Kamar yang Ling-Ling tempati ini adalah deluxe balcony yang luasnya 25 meter persegi dengan harga 700.000. Tipe lainnya ada superior dengan luas yang lebih kecil yaitu 21 meter persegi dengan harga 600.000.
Lalu ada deluxe tanpa balkon yang luasnya sama-sama 25 meter persegi, harganya 650.000. Terakhir, tipe kamar tertingginya ada suite dengan luas 31 meter persegi yang harganya 800.000. Harga bisa lebih tinggi 100.000 saat weekend ya sibling. Pas masuk kamar, yang kelihatan duluan kamar mandi, sedangkan kasurnya ada di sebelah kanan. Lantai kamar ini dari keramik abu-abu Dove, khusus area tempat tidurnya bermotif kayu. Kamar mandi dibatasi dengan kaca buram dengan pintu geser. Cerminnya cukup lega, nyambung di bawahnya wastafel serta soap dispenser. Terdapat tisu dan 2 gelas di ambalan sebelah kiri. Amenitiesnya cukup lengkap. Ada sabun, shampoo, sikat gigi, shower cap, sanitary bag, sisir, dan cotton bud. Di atasnya ada stop kontak, tapi nggak dilengkapi dengan hair dryernya. Klosetnya tipe duduk dengan bidet. Lantai dan dinding dari batu alam memberi kesan adem dan natural. Pada dindingnya ada gantungan untuk 2 handuk. Area shower bersekat setengah aja. Perlu agak hati-hati mandinya biar nggak becek. Tinggal pilih mau pakai head atau hand shower. Bawahnya ada dudukan yang bisa membantu saat mandi. Lemari penyimpanan depan kamar mandi nyambung dengan meja koper. Pintu gesernya hanya untuk nutup satu sisi sekaligus cermin full body. Dalamnya terdapat gantungan baju dengan 4 hanger. Serta terdapat 2 rak berisi deposit box yang nggak berfungsi dan sepasang slipper. Uniknya, slippernya ini terbuat dari anyaman mendong. Meja kopernya kira-kira bisa untuk 1 koper besar. Lalu di bawahnya terdapat rak penyimpanan. Tersedia 1 stop kontak colokan 3 persis di atas meja koper. Sampingnya lagi adalah meja minuman dan di bawahnya terdapat kulkas. Kelengkapan minumannya ada heater, 2 cangkir, 2 air mineral sedang, kopi, dan teh saset. Untuk air mineral yang besar serta minuman yang berada di dalam kulkas berbayar 20.000. Tempat tidurnya agak pendek, terbuat dari kayu dan memakai kasur berukuran king. Bantalnya ada 2. Enaknya disediakan 2 guling juga loh. Di balik guling sisi kanan terdapat saklar dan stop kontak. Yang sisi kiri sama, bedanya ketambahan remote AC. Bed scarf di ujung mempercantik tampilan kasurnya. Yang tadi nyari handuknya di mana? Ada 2 di atas kasur ini sibling. Samping kiri kasur ada meja kerja mini beserta kursinya. Di atasnya terdapat telepon, note, remote TV, dan petunjuk keselamatan. Bagus juga ya meja minibar dan kerja menyatu dengan headboard. Gaya Korea makin nampak pada kisi-kisi kayu seolah jendela rumah tradisional dengan pemandangan Bokchun Hanok Village. Terdapat pula hiasan sebuah frame pada dinding yang lain. AC dalam kamar dingin banget. Posisinya agak tersembunyi di atas plafon. Petunjuk arah kiblat nampak jelas, ada di plafon dekat pintu kamar. TV di kamar ukuran 43 inch, posisinya agak miring ke pojok karena ada balkon di baliknya. Jumlah channelnya 59 dengan channel movie yang terbatas. Sayangnya belum smart TV, padahal wifi di kamar super lancar. Di pojok satunya masih ada sebuah sofa biru dan standing lamp di belakangnya. Di balik gorden coklat terdapat pintu kaca menuju balkon. Areanya bersih dibatasi dinding setinggi paha. Sedikit terlihat jalan Westov di samping hotel serta lampu-lampu dari bangunan sekitar. Secara keseluruhan, kamarnya terasa luas, hangat, dan nyaman karena penggunaan elemen kayu. Serta pemilihan warna-warna earthy membuat kamar terlihat elegan. Pencahayaannya cukup oke untuk beristirahat maupun lanjut bekerja dalam kamar.
begitu juga di luar kamar. Selain koridornya yang lebar, lampu-lampunya estetik dan gak creepy. Malam-malam seperti ini, gedung hotel terlihat agak gelap. Yang lebih kelihatan malah resto Korea bernama Bornga. Pelanggannya banyak, sampai-sampai parkirannya penuh tak bersisa. Jalan depan hotel nggak terlalu rame. Suasana yang cocok buat menikmati makanan di warung-warung seberang. Balik kamar juga nontonnya film Korea. Jadi berasa orang Korea beneran di sini. Habis nonton, lanjut tidur supaya besok nggak telat. Annyeong sibling, selamat pagi. Seger banget nih bangun-bangun. AC-nya adem bener, bikin pengen nempel terus di kasur. Dari balkon sini juga dapet sepoi-sepoi angin dan makin nampak pemandangan jalanan yang asri serta bangunan sekitar hotel. Sekitar jam 7 pagi, Lingling udah siap buat sarapan, terus langsung cus ke lokasi kerjaan. Karena sarapannya ala carte, sibling bisa request mau disiapkan jam berapa. Yang penting di range setengah 6 sampai 10 pagi. Sempat miskom, sarapannya diantar ke kamar. Padahal Lingling udah infoin sarapannya di lounge aja tadi malam. Si akang staff balik lagi deh ke atas. Lurus aja menuju ke bar untuk infokan nomor kamar. Sibling bisa ambil 4 macam kopi, Milo atau teh tarik dulu di coffee dispensernya. Air mineral dan beberapa varian rasa teh juga tersedia di sampingnya. Sarapan pagi ini, Lingling pilih menu beef bulgogi dan chicken curry rice. Masing-masing menu disajikan dengan mangkuk kecil yang berbeda-beda tiap lauknya. Salad, minuman, dessert, dan set sumpit sendok garpu di nampan. Persis seperti penyajian makanan Korea pada umumnya ya. Untuk lauk pendamping atau banchan di kedua menu hampir sama. Sejujurnya, Lingling gak begitu paham jenis-jenis banchan. Tapi coba Lingling sebutin ya. Ada semacam kimchi tapi gak terlalu asam sama pedas. Tofu soy soup, pumpkin wedges, dan fish cake khusus di menu beef bulgogi. Untuk minuman dan dessertnya ada jus mangga dan puding jeruk. Varian jusnya nggak bisa milih ya, tergantung buah yang ready. Menu sarapan di keesokan harinya, Lingling cobain fried rice package dan chicken pop sesame. Nasi gorengnya dilengkapi dengan salad, ayam filet, telur mata sapi, sosis, dan kerupuk. Sedangkan chicken pop saseminya dilengkapi banchan yang terdiri dari nori miso soup, pumpkin wedges, buncis, semacam bihun, dan tofu soy soup. Untuk minuman dan dessertnya sama-sama ada jus semangka dan puding jeruk. Enak loh rasa makanannya, suka deh. Asin, manis, dan asamnya pas. Jusnya juga fresh, 100% buah tanpa ada tambahan gula. Kalau untuk minuman di cafe dispensernya terlalu manis menurut Lingling. Kelihatannya dikit ya porsi sarapannya, karena nggak bisa nambah-nambah lagi. Tapi percayalah sibling, sepaket ini udah bikin kenyang. Nasi dan lauk utamanya cukup banyak, nggak pelit. Ditambah lagi banchan 4 jenis. Meja dan kursi sofa di Sky Lounge ini terbatas, berasa private. Desainnya minimalis kekinian dan nampak hijau dengan adanya vas-vas tanaman yang cantik di rak partisi, serta pohon artifisial dekat bar. Di balik jendela kaca juga terlihat rimbunnya tanaman rambat yang menyegarkan mata. Sedangkan di balik jendela kaca sisi lain adalah open space dan balkon yang langsung menghadap ke kota Bandung. Terdapat meja dan kursi yang lebih simpel namun belum disetting, serta beberapa pot tanaman. Jendela kaca yang berjenis floor to ceiling membuat cahaya matahari masuk secara optimal.
Sayangnya, Sky Lounge hanya melayani saat sarapan, nggak menyediakan makanan dan minuman menu room service gitu. Belakang bar ternyata ada juga meja dan kursi tersembunyi yang mirip working space. Lalu di ujungnya terdapat toilet. Beres sarapan, langsung on the way ke lokasi kerjaan di Gede Bage. Ling prefer nginep di hotel yang dekat stasiun atau bandara sih, daripada mendekati lokasi kerjaan. Lebih takut ketinggalan kereta atau pesawat. Senengnya balik hotel masih terang. Sebelum masuk kamar, sekalian ya Ling lihatin bangunan dan suasana hotel. Dimulai dari petunjuk nama hotel yang cukup besar dikelilingi suburnya tanaman rambat di sisi kanan. Ada pula neon box berwarna biru yang gak terlalu tinggi pada sisi yang berlawanan. Walaupun petunjuk namanya ada dua, tapi kalau lagi penuh mobil-mobil seperti kemarin malam kurang kelihatan sih. Sibling pakai aja patokan Bornga Resto. Otomatis karena Tama Hotel gabung dengan Bornga Resto, lahan parkirannya jadi terbatas. Sepertinya nggak ada fasilitas valet juga. Kalau sibling booking lewat website bisa dapat free voucher diskon untuk makan di sana loh. Bangunan hotelnya gampang dikenali ya. Simple tapi punya ciri khas tersendiri. Rumah tradisional Korea dikenal sebagai tipe hunian ramah lingkungan, sehingga desainnya didominasi kayu dan batu yang juga kita jumpai di hotel ini. Nampak balkon-balkon kamar dan dekorasi bentuk trapesium yang paling menonjol. Jalanan depan hotel tampak lengang, belum banyak kendaraan lalu lalang. Saran Ling, waktu yang ideal ke hotel atau Bornga Resto antara siang ke sore gitu, biar parkirannya sepi. Lanjut yuk naik ke kamar. Yang paling Ling suka dari hotel ini adalah koridornya yang estetik. Ngingetin Ling sama Greenhouse Boutique Hotel yang ada di Jogja. Sudut dekat lift juga syarat dengan dekorasi unik dan cantik. Konsep ramah lingkungan dari hotel ini juga bisa dilihat dari rangkaian pot di dinding dan juga juntayan tanaman rambat dari langit-langit kaca. Cahaya matahari pun menembus masuk membuat sepanjang koridor tetap terang walau lampu nggak dinyalakan. Spot favorit para tamu nih buat foto dengan latar dekorasi berbentuk daun dan tulisan Keep Calm and Eat Kimchi. Ling juga ngerasa di koridor ini bau eukaliptus gitu. Pencahayaan di kamar saat belum gelap sangat cukup ya. Langsung silau begitu rebahan di kasur. Setelah 2 malam merasakan sensasi menginap di rumah tradisional Korea, saatnya check out. Jadi menurut Ling, Tama Boutique Hotel ini rating kebersihannya 5. Gak usah ditanya lagi soal kebersihan. Kayu serta tanamannya pun terawat dengan sangat baik. Rating fasilitasnya Ling kasih 4. Hotel ini gak menyediakan room service. Dan juga lahan parkirannya terbatas. Meskipun begitu, kamarnya super homey, bikin betah berlama-lama. Sepertinya memang yang diutamakan kenyamanan di kamar ya. Ada satu note dari Ling, yaitu handuk mandi yang baunya nggak fresh. Bukan apek yang sampai mengganggu kok, cuma nggak wangi aja. Terus perlu Ling infoin juga nih buat para sibling. Walaupun kaca pembatas kamar mandi udah buram, tetapi masih terlihat siluet badan kita. Plus nggak ada kunci di pintu gesernya. Barangkali kan ada sibling yang menginap bersama rekannya. Kemudian untuk pelayanannya rating 4,8. Jumlah stafnya nggak banyak ya. Ling paling hanya bertemu 4 atau 5 orang yang semuanya ramah.
Hebatnya, hotel tetap termanajemen dengan baik loh. Mungkin di area concierge perlu ada staf yang standby untuk membantu membawakan barang-barang tamu. Kalau makanannya rating 5. Menu-menu yang ditawarkan beda dari yang lain. Kebanyakan memang menu khas Korea sesuai konsep hotelnya. Cuma masih sangat bisa dinikmati dan cocok di lidah. Praktis lagi, udah disajikan dengan banchan, minuman, dan dessertnya. Terakhir, untuk lokasi jelas 5, karena terletak di jantung kota yang sangat strategis, dekat dengan stasiun Bandung, pusat perbelanjaan seperti Istana Plaza, Living Plaza, dan 23 Pascal, serta banyak tempat makan di sekitarnya. Depan hotel aja udah berjajar stand-stand warung seperti pecel lele, ayam goreng, dan aneka seafood. Apalagi satu gedung dengan resto Korea. Nah, dengar-dengar warung depan yang terkenal adalah nasi uduk ayam goreng cinta 97. Saat perjalanan menuju lokasi kerjaan juga ketemu warung abnormal, sushi SBA, mie gacoan, dan masih banyak tempat makan menarik lainnya. Saat check out, perlu waktu sebentar untuk pengecekan kamar. Berkesan sekali menginap di Tamah Butik Hotel ini. Ling-ling sih ayo kalau disuruh balik lagi. Menurut Ling-ling, hotel ini lebih cocok untuk anak muda ya. Gak ada kolam renang yang diincar anak kecil. Dan pilihan makanannya rata-rata fusion yang mungkin kurang familiar di kalangan orang tua. Baru jam 12 siang, Ling-ling langsung on the way ke stasiun Bandung untuk naik kereta api feeder secara gratis menuju stasiun Padalarang. Jadwal wush Ling-ling masih jam 3-an sih, cuma kan belajar dari pengalaman. Yang tahu-tahu aja ya sibling. Begitu kereta feedernya datang untuk keberangkatan jam 12 lebih 42 menit, gak pikir 2 kali, langsung berdiri antri. Tapi kok gak ada pemeriksaan tiket wush ya? Waktu tempuh ke stasiun Padalarang sekitar 20 menit aja, dengan satu stop di stasiun Cimahi. Masih ada 2 jam lagi. Ling-ling sempatin buat makan siang dan ngemil-ngemil sampai kenyang karena belum bisa check-in. Nyesel waktu itu nggak naik dari stasiun Padalarang aja. Ya namanya first time dan pengen menikmati wush lebih lama, makanya lebih pilih stasiun Tegaluar. Harganya nggak dibedain lagi. Pastiin sibling berdiri di area sesuai gerbong yang di-booking berhenti. Ada petunjuknya kok. Harga tiket wush di hari Jumat sebesar 250.000 dan tiba di stasiun Halim dalam waktu 29 menit. Ke Jakarta kali ini bukan lanjut dinas sih, tapi untuk menghadiri nikahan teman. Alhamdulillah bisa pas timingnya. Oke, segitu dulu healing hari ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tahu kalau ada video terbaru dari Sering Healing. Selamat healing, karena sering healing gak gampang boring. Ling-ling pamit dulu.